Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sri Rohmawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Akuntansi dan Keuangan. Saya merupakan guru akuntansi di SMK Dr. Sutomo Surabaya. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan menampilkan video pembelajaran pada kelas 11 akuntansi dan keuangan dengan materi SPT PPH pasal 21. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Kelancaran dan kemudahan ya. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih saya sudah dipimpin berdoa. Bu Amin absen terlebih dahulu ya. Andini Dwianti ada? Aisyah Faikotul, Amelia, Andra Ramadan, Hadir Bu. Andre ini, Hadir Bu. Anita Putri, Hadir Bu. Suciati, hadir Bu. Syafina Pura. Seperti biasa ya, belum kita ke pembelajaran, ini ada motivasi untuk hari ini. Motivasinya yaitu bisa dibaca semuanya di depan. Manusia sukses bukan karena bisa atau tidak, tapi karena mau atau tidak. Kalaupun istilahnya kamu sebenarnya itu bisa, tapi kamu tidak mau, ya kan? Tidak mau berusaha misalnya, tidak mau belajar dengan giat misalnya, maka kesuksesan itu tidak akan terwujud. Nah, tapi kalau kamu merasa kamu itu bisa meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, ya kan, pasti kesuksesan itu akan di depan mata. Meskipun misalnya kamu untuk meraihnya itu butuh perjuangan yang begitu keras, gitu ya. Itu motivasi kita hari ini. Kemudian selanjutnya seperti biasa, kalau biasanya kita ice breaking ya, ceria-ceria ya. Hari ini tes konsentrasi saja seperti pertemuan sebelumnya, karena kita sudah masuk di jam sore. Mungkin kebanyakan dari kalian ini masih mengantuk, atau mungkin karena habis istirahat kekenyangan akhirnya loyo malah, ya ada kayak seperti itu, malah loyo ngantuk ya. Kita tes konsentrasi dulu. Di sini yang pertama ada gambar, tebak gambar ya. Silahkan yang bisa menebak gambar ini menjadi satu rangkaian kata, angkat tangan ya. Gambar pertama dulu, tak hitung 1, 2, 3, siapa? Agnes dulu yang angkat tangan. Apa Agnes? Potongan harga, betul ya. Gambar yang kedua, apa ini? Silahkan diangkat nih. Siapa yang bisa angkat tangan? Panjang umur. Panjang umur. Ya, panjang umur. Tenang. Yang selanjutnya, angkat tangan. Ya, ini pulang sekolah. Pulang sekolah.
Kemudian silahkan kalian kerjakan. Di pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Siti, silahkan Siti. Di pertemuan sebelumnya, kita belajar kaitannya dengan perhitungan PPh pasal 20. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ya, Ina. Di pertemuan sebelumnya, kita mengetahui bahwa dari represif terbaru yang berlalu saat ini adalah UU HPP, yaitu UU nomor 07 tahun 2021 yang sudah mulai berlaku per Januari 2022, di mana di sana terdapat 5 lapisan penghasilan. Sip, mantap sekali ya, Vina masih ingat ya. Jadi kemarin itu kita belajar kaitannya dengan tarif progresif terbaru yang mulai berlaku per Januari 2022. Mungkin ada yang lain lagi? Ya, silahkan Agnes. Ya. Kemarin itu ada elemen-elemen yang masuk ke dalam perhitungan pajak ya. Kemudian ada juga PTKP. Nah, berhubungan dengan materi pada hari ini, kalau kemarin kita belajar perhitungan PPh pasal 21-nya ya. Hari ini kita belajar untuk aplikasi ke dalam formulir SPT PPh pasal 21-nya. Jadi dari perhitungan kalian yang di pertemuan sebelumnya itu datanya kalian ambil untuk kemudian dimasukkan ke dalam formulir SPT PPh pasal 21 ya. Kemudian kira-kira ada yang tahu nggak bentuk SPT itu sebelumnya itu gimana? Dari buku? Iya. Jadi belum pernah melihat secara langsung ya? Iya. Belum pernah melihat secara langsung. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu formulir SPT itu seperti apa, itu modelnya kayak gini ya. Jadi ini adalah formulir SPT PPh pasal 21 beserta lampirannya. Nanti kalian juga akan berikan pada saat proses diskusi ya. Jadi nanti biar kalian juga bisa melihat sendiri bentuk dari formulir SPT itu seperti apa. Nah, karena kita hari ini belajar tentang aplikasi ke dalam SPT PPh pasal 21, maka tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis SPT atau surat pemberitahuan PPh pasal 21. Kemudian yang kedua, tentunya peserta didik atau kalian diharapkan mampu mengisi formulir surat pemberitahuan PPh pasal 21 ya. Jadi kalau kalian di pertemuan sebelumnya itu Bu Amin harap kalian bisa menghitung, di pertemuan kali ini Bu Amin harapkan kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam formulir SPT PPh pasal 21. Biar kalian lebih memahami lagi kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Silahkan nanti diamati, Bu Amin putarkan videonya. Seperti biasa kalian catat poin-poin yang kalian anggap penting ya. Oh ini penting, silahkan dicatat. Atau mungkin, oh ini saya masih belum paham, tak tanyakan nanti gitu boleh. Jadi boleh dicatat gitu ya di buku kalian masing-masing. Kira-kira dari video yang sudah Bu Amin putar di depan ini tadi, ada yang mau bertanya atau mungkin memberikan tanggapan atau apa? Silahkan. Saya, Bu. Ya Andre, silahkan Andre. Tadi di video disebutkan lampiran SPT PPh pasal 21 Ya. ada banyak ya, Bu. Ya. Seperti formulir 17211, formulir 17212, Ya. formulir 17213, formulir 17214,
17214, formulir 17215, formulir 17216 dan lain-lain. Iya. Apakah itu digunakan atau diisi semuanya ya Bu? Kira-kira apakah ada yang bisa membantu menjawab dari pertanyaannya Anggrek? Belum tahu juga Bu. Belum ada yang tahu? Belum. Ya, jadi formulirnya itu kalau kita lihat bersama tadi itu kan banyak ya, beserta lampiran-lampirannya. Yang banyak itu sebenarnya lampirannya. Anggrek tanya, apakah lampiran semuanya itu nanti itu dipakai Bu? Ya tidak mesti, tergantung kasusnya itu nanti seperti apa. Itu ya contoh. Di formulir atau lampiran 1721A1 mencatat atau melaporkan kaitannya dengan potongan terhadap pegawai tetap. Ya, pegawai tetap suatu perusahaan atau misal penerima pensiun atau JHT. Sedangkan di formulir A2 di situ mencatat kaitannya dengan potongan PPh 21 yang berhubungan dengan contohnya PNS, anggota TNI misalnya, polisi misalnya, seperti itu. Jadi otomatis kan beda. Misal si Andre bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang swasta misalnya, PT Maju Sejahtera misalnya, bergerak di bidang jual beli barang dagangan itu berupa misalnya alat kesehatan misalnya. Di situ kan berarti Andre ini kalau misalnya di situ statusnya sebagai pegawai tetap, berarti dia kan formulirnya nanti kalau misalnya ada pelaporan kaitannya dengan SPT PPh pasal 21, berarti kan pakai formulir yang 1721A1, ya kan? Karena kalau yang A2 nggak mungkin, karena A2 itu digunakan untuk siapa tadi? PNS, terus TNI, polisi misalnya, dan pensiunannya. Nah, jadi disesuaikan dengan kasusnya itu nanti seperti apa. Itu ya, paham Anggrek? Iya Bu, Yang paham. lain paham ya? Mungkin ada yang lain yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Iya, saya ingin bertanya. Ya, Kalau menurut video tadi, ya, itu pelaporan pajak dilakukan oleh perusahaan ya Bu, ya. bukan wajib pajak sendiri ya Bu. Iya. Ada yang bisa bantu jawab? Bu, Ya, Okta. seingat saya Bu, untuk pelaporan SPT PPh pasal 21 ini kan boleh wajib pajak atau pihak lain sebagai pemotor ya Bu. Betul sekali. Kemarin itu di pertemuan 2 minggu lalu kalau nggak salah itu kan sudah kita bahas kaitannya dengan pemotong PPh pasal 21. Jadi sebenarnya yang melaporkan SPT PPh pasal 21 itu boleh kita sendiri sebagai wajib pajak, boleh juga pemotong. Dalam hal ini contoh misal Celsa ya, Celsa bekerja di suatu perusahaan, Celsa posisinya sebagai pegawai tetap, maka pihak perusahaannya Celsa boleh melaporkan istilahnya PPh pasal 21 yang dipotongkan terhadap gajinya Celsa. Jadi berarti dalam hal ini Celsanya tidak melaporkan, tapi dilaporkan melalui pemotong. Dalam hal ini berarti perusahaan tempat Celsa bekerja. Paham ya? Semuanya paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak Bu. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, nah Bu Amin seperti biasa berikan soal mencoba. Silahkan kalian mencoba secara mandiri. Silahkan dikerjakan, kemudian kalian aplikasikan ke dalam formulir SPT PPh pasal 21 ya. Ini kan ada 3 ini ya, nama pegawai. Jadi itu nanti masing-masing di input ke dalam SPT-nya. Nah kebetulan kalau di soal ini 3-3-nya itu pegawai tetap semua, karena terkadang ada kasus juga di mana di situ datanya itu ada mulai dari pegawai tetapnya, kemudian pegawai tidak tetapnya, kemudian ada yang gaji mingguannya, ada yang gaji per bulannya. Jadi soalnya itu sebenarnya itu beragam. Ada kesulitan? Ya coba dikerjakan dulu. Jangan lupa dikasih tanggal sama ini.
bisa saja nanti ya Siti ini menyalip Rizky. Amin. Silakan Siti. Oke, ini adalah hasil dari pekerjaannya Siti ya. Kira-kira dari pekerjaannya Siti ini ada yang ingin mengomentari, mungkin memberi tanggapan atau mungkin bertanya? Kami Ya, Okta lagi. Kenapa Okta? ini sebenarnya itu tinggal menyalin yang dari hasil perhitungan kita di pertemuan sebelumnya ya Bu. Sebenarnya ini juga mirip dengan yang waktu itu kita mengisi SPT PPH pribadi ya Bu. Iya, ini tuh sebenarnya tuh hampir mirip-mirip dengan kalian pas menghitung itu loh, yang pas aplikasi SPTPH orang pribadi itu sebenarnya hampir sama. Sebenarnya tinggal menyalin yang ada di data, yang ada di informasi, kemudian kalian masukkan ke dalam formulir yang memang dibutuhkan. Ya, dari pekerjaannya Siti ini sudah benar ya, sebenarnya sudah benar. Cuma ini kayak lampiran ini belum ditandai sama Siti ya, kan lampirannya itu kan ini kan halaman utama ya ibaratnya. Ya, ini adalah SPT utamanya. Kemudian kan ada lampiran-lampiran tadi yang diisi Siti. Kan ada banyak, ini kan kaitannya dengan pegawai tetap ya. Harusnya lampiran-lampiran yang dipakai Siti, yang ditulis tadi loh, yang kamu ini itu lampiran berapa aja, itu harusnya kamu masukkan di sini. Berapa lembarnya, itu kamu tandai di sini. Itu yang pertama ya Siti. Kemudian kan ini kaitannya dengan pegawai tetap tadi ya, pegawai tetap. Berarti yang diisi benar halaman utama, kemudian halaman 17213 ya, kaitannya dengan daftar pemotongan PPh 21 final ya, karena dia pegawai tetap. Kemudian seharusnya lagi ada yang di ini ya, seharusnya yang diisi lagi adalah yang di 17217, itu kaitannya dengan bukti pemotongan juga, kaitannya PPh pasal 21 final. Sebenarnya ini tinggal merekap dari yang tadi di formulir 17213 seperti itu ya. Bu Amin bentuk kelompok ya, jadi sudah Bu Amin bagi kelompoknya ada 8 kelompok. Silahkan dilihat di depan, kemudian silahkan kalian bergabung ke kelompok kalian masing-masing. Silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian kerjakan, aplikasikan ke dalam formulir SPT ya. Kemudian kalian di diskusi ini Bu Amin perbolehkan untuk memakai HP juga atau smartphone kalian. Untuk apa? Mungkin kalau kalian ingin mengisi di format Excel, kan sudah Bu Amin kirimkan ya format Excelnya. Ya, ada yang bisa mengisi dari Excel, ada yang bisa mengisi di formulir kertasnya gitu. Jadi kalian nanti bisa dua-duanya gitu ya. Formulirnya itu tidak semua itu harus terisi, karena disesuaikan juga dengan soal yang ada. Jadi mungkin ada beberapa lembar atau formulir SPT yang memang juga tidak diperlukan di kasus ini. Tapi untuk formulir lain yang memang istilahnya berkaitan, silakan sesuai dengan data yang ada di soal itu ya.
Kelompok 2 belum. Kelompok kedua ya. Kelompok 2 ada sini lagi. Ya, silakan. Silakan kelompok 2 siapa yang mewakili? Agnes sama Siti. Agnes sama Siti. Oke, silakan. Siapa yang mau mengisi? Siapa yang mau presentasi? Oke, Agnes yang isi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari Agnes. Jadi teman-teman, karena di pada soal yang jadi pemotong NPWP itu adalah PT Berkah Makmur, untuk masa pajak kita isi dengan bulat-bulat karena di NPWP kita mendapatkan pemotong itu April 2021 dan tahunnya diisi 2021. Karena di sini ini bukan SPT pembetulan, jadi yang disilang ialah SPT normal. Nah, pemotong NPWP sebagai berikut. Identitasnya NPWP-nya itu 94.843.621.6. Sebenarnya ada lanjutannya ya. Minus 647.000 yang bernama PT Berkah Makmur dan beralamat di Jalan Ngasinan 15 Gresik. Nomor teleponnya ialah 03124567090 dan dengan email buangsa_gmail.com. Di sini karena pegawai tetapnya ialah 1, jadi di pegawai tetap ini kita isi dengan angka 1. Nah, jumlah penghasilan bruto ialah didapat dari hasil perhitungan kita minggu lalu yang soalnya Pak Subari. Nah, untuk jumlah pajak dipotong kita dapatkan juga di soal yang minggu lalu yaitu 126.290 rupiah. Di angka 11 yaitu jumlah penjumlahan angka 1 sampai 10. Dikarenakan angka 2 sampai 10 kita tidak mengisi, hanya angka 1 saja. Jadi jumlah yang ada di angka 1 itu diturunkan sesuai dengan tabelnya. Untuk SPP PPh pasal 21 atau pasal 26 hanya pokok pajak, yaitu diisi dengan pajak yang dipotong. Karena pada soal kita mendapatkan potongan bulan April tahun 2001, jadi di sini kita silang yang nomor 4 dan tahun kalender 2021. Untuk jumlah angka 12 tambah angka 13 itu kita dapatkan dari jumlah pajak yang dipotong. Di sini kita mengisi NPWP pemotong yang tadi di atas yaitu 94.843 TT621 TT6 647 000.
Dan untuk penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, karena yang menerima itu cuma satu orang, yaitu Pak Subari. Jadi jumlah penerima penghasilan kita berikan angka 1 dan jumlah penghasilan bruto 8.664.000 rupiah. Dan jumlah pajak dipotong 126.290 rupiah. Kita lanjut ke pernyataan dan tanda tangan pemotong. Untuk itu kita akan ini karena tanda tangan pemotong, jadi yang disilang ialah kotak yang pemotong dan PPP-nya diisi sesuai dengan pemotong di atas sesuai dengan soal, bagaimanapun nama, tanggal, dan tempatnya. Di lampiran 17.211 kita mengisi masa pajak dengan bulan April, yaitu angka 4 tahun 2021. Ya. Dan kita menyilang yang satu masa pajak karena di sini cuma ada 1 bulan saja. Untuk NPWP-nya kita isi dengan NPWP Pak Subari karena di soal ialah Pak Subari yang menerima potongan itu dengan NPWP 91.120.122.6.20 yang bernama Subari, nomor 001 tanggal 15 bulan 4 tahun 2021 dengan jumlah penghasilan bruto 8.064.000 rupiah dengan PPh dipotong 126.290 rupiah. Total jumlah A plus B. Karena di sini kita hanya menghitung pemotongan dari Pak Subari, jadi kita tinggal turunkan saja yang tadi jumlah penghasilan bruto sama PPh yang dipotong. Untuk selanjutnya kita memang tidak mengisi. Di sini saya akan jelaskan untuk 17.21 nomor 2 itu tidak diisi karena tidak final. Yang dibawa aja 17.21.3 itu diisi sama dengan sama persis kayak 17.21.1. Yang kedua dari belakang. Nah, langsung di situ aja. Dari kesalahan saja. Untuk formulir 17.21A1 kita akan mengisi NPWP pemotong dengan 94.621.647.000 dengan nama pemotong PT Berkah Makmur. Saya ditanyakan apa mungkin kok nggak sama hubungan pekerjaan kelompok kami gitu. Siapa? Oh iya, kelompok berapa ini 4 ya? Ya. Apa perbedaannya kalau pelaporannya itu per bulan atau masa atau misal laporan? Oh ya, tanya perbedaannya. Coba dijawab. Nomor 2. Jadi misal SPT itu SPT masa, maka mulai penghasilan bruto, PPh yang dipotong dan juga elemen-elemen lain yang ada di SPT itu hanya total dari satu masa itu saja. Contoh SPT masa bulan Januari, maka total yang kita masukkan ya hanya untuk bulan Januari saja. Tapi kalau laporannya untuk 1 tahun pajak, maka jumlah dari setiap elemen yang masuk di SPT ditotalkan keseluruhan mulai Januari sampai dengan Desember. Karena kita sudah diskusi bersama, kalian juga berarti kita sudah memahami ya, mayoritas memahami materi kali ini, maka silahkan dikerjakan soal post test yang sudah Mbak Amin kirim ini Google Form-nya, silahkan dikerjakan. Oke ya, hasilnya sudah muncul di Google Form miliknya Mbak Amin, rekamannya ya. Jadi Mbak Amin cek
campak atau folio dengan ukuran 8,5 kali 13 inci dengan berat minimal 70 gram. Kedua, kertas tidak boleh dilipat atau kusut. Yang ketiga, sebelum melakukan pengisian, terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian SPT. Yang keempat, pengisian SPT dilakukan dengan huruf cetak atau diketik dengan tinta hitam. Yang kelima, jelaskan nilai X pada kolom pilihan yang sesuai. Yang keenam, kolom identitas wajib diisi oleh memotong atau proses secara tepat dan benar. Yang ketujuh, dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai usia harus tanpa nilai benar. Ya, silakan. Formulir SPT PPH pasal 200 terdiri dari formulir 1 formulir 1 Ya. formulir 1 formulir 1 formulir 1 Ya, jadi sudah benar semua kaitannya dengan kesimpulan yang teman-teman kalian tadi itu sampaikan itu sudah betul ya. Jadi kita hari ini belajar kaitannya dengan pengisian SPT PPH pasal 21. Apa saja lampiran-lampirannya, kemudian di setiap kasus itu pastinya berbeda juga ya. Formulir yang harus diisi sama yang tidak diisi itu mana saja. Tadi kaitannya dengan pegawai tetap. Kalau misalnya pegawai tetap itu berarti kita pakai yang final. Tapi kalau misalnya pegawainya itu kayak misalnya yang tidak tetap, itu berarti yang formulir yang harus diisi itu yang formulir yang tidak final dan lain-lain. Kemudian tadi juga disebutkan bahwasanya di dalam pengisian SPT PPH pasal 21 ada petunjuk umum dan petunjuk khususnya. Nah itu silahkan dipelajari lagi nanti ya, di review lagi di rumah, di LKPD atau di handout yang sudah kalian bawa masing-masing itu. Kemudian seperti biasa tugasnya di rumah ya, tugas mandirinya silahkan dikerjakan soal yang ada di LKPD. Nanti di pertemuan berikutnya kita belajar kaitannya dengan wajib pajak badan ya. Kalau kita selama ini belajar kaitannya dengan PPH pribadi, PPH pasal 21, nanti kita belajar PPH badan, berarti PPH-nya punya perusahaan. Nah itu kalian pelajari di rumah juga ya. Jadi kita di pertemuan selanjutnya kita sudah istilahnya punya pegangan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalian sudah tahu gambarannya itu seperti apa dulu ya. Silahkan ditentukan dulu kaitannya dengan tugas yang kelompok tadi. Semuanya, oke, terima kasih ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini ya, karena waktunya juga sudah sore, teman-temanku sudah pulang semua ya. Silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu ketua kelas supaya pelajaran kita pada hari ini tuh dapat manfaatnya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Terima kasih ya, Mbak Amin akhiri ya pelajaran pada sore hari ini. Mohon maaf kalau Mbak Amin ada salah-salah kata atau perbuatan ya. Kalian tetap jaga kesehatan karena musimnya hujan. Kemudian kalau pulang hati-hati ya, karena ini sudah anginnya kencang, hujan deras juga. Hati-hati di jalan, langsung pulang ya. Terima kasih semangatnya udah sampai sore, sudah istilahnya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan semangat ya. Ya. Akhiri, jangan lupa tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.